Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pertemuan tersebut Allah Ta'ala mewajibkan kepada Sidin dan kepada kita umat Sidin nang diwajibkan sembahyang 50 waktu asalnya. 50 waktu pian lah bayangkan semua sembahyang seandainya jadi ya tah. Ya hanya riba tuntung bawir sembahyang pulang. Cuman kan akhirnya menjadi 5 waktu juga akhirnya kada sanggup umat Nabi Muhammad ini 50 waktu. Jadi 5 waktu itu hendaklah kita jaga, kita pelihara, kita kerjakan sebaik-baiknya, jangan kita tinggalkan. Karena sembahyang ini adalah kewajiban kita. Dan meninggalkan sembahyang adalah perbuatan dosa besar. Dosa besar. Nah, jadi disebutkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Allah Ta'ala berfirman, maka akan tinggal daripada sesudah mereka itu akan orang yang tinggal, artinya nanti akan ada di akhir zaman setelah meninggalan sudah nang tuha-tuhanya. Nah adanya nang anu-anumnya aja lagi. Nang anu-anumnya ini apa? Mereka itu adha'us shalah, menyanyiakan sembahyang. Nah mudahan kita kada termasuk lah, mudahan kita anak cucu kita nih kada menyanyiakan sembahyang dan mengikuti syahwat mereka. Maka mereka akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud mereka itu menyia-nyiakan salat bukanlah mereka itu meninggalkan salat, bukan karena sembahyang lalu, bukan sembahyang aja orangnya, tapi menyia-nyiakan salat itu menunda sampai tak keluar waktunya. Nah, sampai tak keluar waktunya itu menyia-nyiakan salat juga ngarannya. Nah, jadi kita sembahyang ini jangan sampai tak keluar waktunya. Tak keluar waktunya kayak apa? Zuhur tak asar, asar tak maghrib, maghrib tak isya, isya tak subuh. Nah itu tak keluar waktunya. Jangan kita sembahyang di waktunya, di dalam waktunya. Nah, berkata Sa'id bin Musayyab, seorang imam tabi'in rahimahullah taala, maksudnya apa? Itu bahwa seseorang sembahyang zuhur di waktu asar. Itu jangan terjadi. Sesibuk apapun kita, sembahyang zuhur kita kerjakan di waktu zuhur, jangan di waktu asar. Nah, ada juga orang sembahyang asar di waktu maghrib, tak keluar waktunya. Nah, jangan. Ada juga orang sembahyang maghrib, tak ke isya, jangan juga. Ada juga orang sembahyang isya tak ke subuh. Ada juga orang sembahyang subuh jam 7 timbul matahari sudah. Nah, itu ya. Jangan digawi. Siapa yang mati dan inya mengakali kayak tempatnya sembahyang cuma tak keluar daripada waktunya, matinya kada bertobat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam satu jurang daripada jurang api neraka jahanam. Orangnya penyembahyang aja cuma tak keluar terus pada waktunya, itu bukan kada disiksa. Nah, dimasukkan dalam neraka jahanam, maka dia akan mendapatkan kepedihan yang mana neraka jahanam itu jauh sekali dasarnya, dalam benar dan mengerikan rasanya. Nah, jadilah ujar guru kita, bila kita toh menunda-nunda sembahyang padahal kada uzur, misalnya zuhur sampai sudah orang bang sudah di masjid, seharusnya kan kita sembahyang toh, kada kau di awal waktu, di tengah waktu, kada kau di tengah waktu, di ujung-ujung waktu, jangan tak keluar. Bila kita keluarkan daripada waktunya, artinya sembahyang zuhur di waktu asar, jadi qadaan nih. Itu bukan kada berdosa, dan akan dimasukkan ke dalam neraka 70 tahun. Nerakanya neraka jahanam pulang. Padahal di qadanya pian, padahal di qadanya bukan kada berdosa. Itu amun kada uzur. Amun kada di qadanya sama sekali, iya nang 500 tahun di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Jangan ingat situ aja membacanya, ada semuanya.
Mungkin itu aja mencelaka sembahyang, baik ada sembahyang sekalian. Nah, luput. Maksudnya celaka bagi orang-orang yang sembahyang yang mana dalam sembahyang mereka itu mereka lupa. Mereka hawai. Nah, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, Sidin bertakun kepada Rasulullah tentang ayat itu, apa pahamannya wahai Rasulullah? Sembahyang ngai cuman lupa dalam sembahyangnya. Oh ya Rasulullah, maksudnya itu inya menunda-nunda sekalinya tak keluar daripada waktunya. Itu nang celaka. Amun sembahyang masih dalam waktu, ada celaka. Nah, kalau celaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita ini orang beriman nih. Janganlah melalaikan akan kalian oleh harta kalian dan anak kalian daripada mengingat Allah. Maksud mengingat Allah itu salat. Artinya kita nih sesibuk-sibuk apanya mau urusi harta, mau urusi gawian, jangan sampai kada sembahyang, jangan sampai menunda sembahyang. Kita sesibuk apanya mau urusi anak kita nih, jangan sampai kita dalam mengurusi anak kita lalu kita lupa sholat atau tunda sholat. Siapa yang menggawi nang kayak itu, maksudnya gara-gara ngurus harta, gara-gara ngurus gawian, gara-gara ngurus anak, kada sembahyang atau ditunda sembahyangnya, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mun Tuhan memadakan rugi orang itu kada untung, kada untung. Rugi itu ya masuk neraka, artinya rugi di dunia, rugi di akhirat. Ya, di sembahyang itu kita jaga, kita perhatikan, kita cintai ya Allah. Dan jangan sampai sembahyang itu kita jadikan beban. Contohnya apa? Nah, ajan pulang ngamjar, sembayangan pulang ngamjar, mudi kayak berat itu. Jadi jangan gitu. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Bila kita sampai waktu zuhur, bersyukur kita kepada Allah. Diberikan umur panjang pulang kita sembahyang zuhur. Ibarat HP itu mences pulang kita, dices pulang gitu nih. Mulai kada sembahyang itu kada beces, kan beces ya mati HP. Kalau kada beces kan. Nah, sampai asar alhamdulillah. Seharusnya kayak itu jangan. Nah, asar pulang anjir, sembayangan pulang. Nah, jangan kayak itu. Alhamdulillah sampai pulang asar nih, diizinkan Allah Ta'ala pulang nih, mences nih. Nah, mences iman kita nih, dices maksudnya dengan sembahyang itu. Nah, jadi apa namanya, sesibuk apapun kita, gawian kita, jangan lupa sholat di dalam waktunya. Lah, kalau misalnya kita begawi lawan orang nih, ujar bos nih, kamu udah beli sembahyang ya, wajib kita ambil di gawian itu. Banyak aja lagi cari gawian yang lain yang kita kau sholat. Walaupun misalnya kita gawian di situ gajinya sebulan 1 miliar misalnya, tapi kada sembahyang zuhur. Sewaktu aja kada sembahyang zuhur misalnya, 1 miliar itu kada kawa menebus diri kita daripada api neraka. Kada berberkah duit nang 1 miliar itu mun kita kada sembahyang. Nah, kayak itu juga anak kita, bini kita ya kalau nang terutama dalam keluarga kita di rumah, kita suruh terus sembahyang. Nah, ini kita suruh rumah kan anak kita, nah sembahyang sampai sudah anak kayak rumahnya sembahyang. Kecuali rumahnya haid yang nipas sudah kada wajib sembahyang ya Allah. Nah, ujar Rasulullah bersabda, suruhlah anak-anak kalian dengan mengerjakan sholat 5 waktu apabila sampai 7 tahun. Amunnya 6 tahun itu belum wajib lagi disuruh. Amunnya 5 tahun ya kan tapi bakal lagi. Tapi amun sudah 7 tahun dan orangnya tuh ya bakal juga tah nang kada nang amun autis tuh kan dia punya kekurangan ya tuh dia sampai balik tuh kayaknya ke orang autisnya kada wajib sembahyang itu, akalnya kada kayak orang normal itu. Jorang anak istimewa jarang. Nah, itu tuh biasanya kada wajib itu sembahyang ada wajib tuh, puasa ada wajib kayak itu tuh. Nah, amun anak kita ning akal aja normal aja bila sampai 7 tahun wajib disuruh. Wajib sunnah sembahyang nah. Nah, sampai 10 tahun kita suruh juga kita terus suruh terus 7 tahun 8 tahun sebenarnya. Tapi 10 tahun misalnya kita suruh juga lalu inya kada sembahyang sampai 10 tahun, maka dipukul lah anak itu.
Cuma mukulnya jangan pakai kayu nanggono. Pakai bilah lidi ka. Memukulnya gini, boleh di muha. Maksudnya itu bang diancam-ancam ka. Ikan mila kada sembayang, mbak kada on lagi beli duit nah. Atau jangan guring di sini. Wah, misalnya toh. Maka ini belum balik nih. Belum balik umur 10 tahun tuh. Amunnya 7 tahun jangan dipukul, udah boleh lagi dipukul. 8 tahun kada boleh dipukulnya kada sembahyang. 10 tahun itu dipukul. Ini perintah agama, tapi memukul memperingati, mengancam aja supaya mau sembahyang, yang maunya sembahyang. Nah, jadi disuruh tarus gitu nah, disuruh tarus membini kita kayak itu juga ya. Kalau maka ujar ulama, bila apalagi anak kita sudah balik ya Allah, bini kita ya Allah kada sembahyang di rumah, itu pianlah lebih baik memelihara anjing di rumah. Padahal memelihara anjing itu kada bagus juga, Bang. Cuman kalau bawa bagusan lebih bagus memelihara anjing daripada memelihara anak dan sembahyang. Kenapa jadi kayak itu? Kan anjing itu najis. Bila ada di rumah kita, itu malaikat rahmat kada masuk di rumah itu yang ada anjing. Malaikat rahmat kada masuk, malaikat azab na masuk. Kada. Bila anjing ada di rumah, itu malaikat rahmat aja nang kada masuk. Nah, kalau di rumah itu ada nang kada sembahyang, anak kita kah, nang sudah balik bini kita, itu bukan cuma malaikat rahmat kada masuk, malaikat azab masuk. Malaikat rahmat kada masuk, malah malaikat azab nang masuk. Kalau anjing tadi kan di rumah, malaikat rahmat aja nang kada masuk, malaikat azab kada masuk. Nah, jadi lebih parah memelihara orang kada sembahyang daripada melihara anjing. Mendingan melihara anjing jar ulama kita. Dibanding-bandingkan toh, cuman kita jangan Bang memelihara anjing, jangan. Hendak memelihara anjing tuh menjaga kebun aja ya kalau. Nah, kayak itu. Nah, ada berkisah ulun lah. Berkisah. Ada kisah baharia di zaman Nabi Musa. Seorang perempuan daripada Bani Israel datang kujuk-kujuk menemui Nabi Musa. Ujar seorang perempuan tuh, wahai utusan Allah, wahai Nabi Musa, ulun ni biarlah jasa perempuan itu berdosa besar, mengerja dosa besar. Dan ulun ini hendak bertobat kepada Allah. Wahai Nabi Musa, bimbing ulun, doakan ulun, mintakan kepada Allah supaya Tuhan mengampuni dosa ulun dan ulun supaya diterima taubat ulun. Wahai Nabi Musa, ujar Nabi Musa, wahai seorang perempuan, apa gerang dosa pian? Dosa pian apa? Ujar perempuan itu menjawab, dosa ulun wahai Nabi Musa, ulun ini melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Lalu ulun ini hamil di luar nikah. Lalu ulun melahirkan seorang anak. Lalu karena ulun ini supan, ulun bunuh anak ulun ini. Nah, dosanya karena Allah berzina sudah. Dosa. Ya Allah, membunuh anak pulang. Dosa pulang. Lalu ujar Nabi Musa, wahai seorang perempuan, keluar engkau daripada sisiku. Aku takut api datang dari langit itu membakar kami dengan sebab engkau ada di sininya. Kayak inilah bahari itu bila mengerjakan lah maksiat situ sini langsung karena azab. Kada nang menghadang di kubur, kada situ sini langsung karena azab. Nah, jadi Nabi Musa berjauh pian daripada sini karena kami takut datang api dari langit menyambar membakar kita. Dengan sebab sialnya dengan adanya engkau di sini. Lalu perempuan itu keluarlah daripada rumah Nabi Musa keadaan menangis, akan sedih. Hatinya ini hancur hatinya nih. Nah, lalu Jibril datang, disuruh Tuhan, Jibril, napa wahai Allah turun ke bumi. Datangi Nabi Musa. Didatangi Jibril lah ya Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ujar Jibril. Ujar Allah Ta'ala, pang nih pesan Allah Ta'ala, kenapa pian wahai Nabi Musa nih mengusir orang nak bertaubat kepada Allah? Kenapa diusir? Inya tuh hendak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha menerima taubat.
Apa tidakkah pian tahu Nabi Musa ada yang lebih jahat daripada inya? Maksudnya nang dosanya tuh, tapi kan inya bertobat, hendak bertobat kan ya ampun Tuhan. Ada yang lebih parah daripada inya. Artinya lebih parah daripada melakukan perzinahan, lebih parah daripada melakukan pembunuhan. Ujar Nabi Musa, adakah wahai Jibril yang lebih parah, lebih jahat daripada dosa orang berzina, dosa orang membunuh? Ada aja Jibril. Ujar Nabi Musa, wahai Jibril, siapa orang itu? Jar Jibril, orang yang meninggalkan sholat wajib sengaja tanpa ada uzur, walaupun satu waktu. Orang yang kada sembahyang fardu besing haja meninggalkannya bukan karena lupa dan kada ada uzur apa-apa, itu lebih jahat daripada pembunuh, lebih jahat daripada dosa berzina. Nah, oleh karena itu janganlah kita nih meninggalkan sembahyang. Walaupun misalnya ya kalau apa namanya ada nang biasanya nang viral tuh, minta maaf lah, nang viral tuh ya selingkuh viral benar tak kisahnya tak bila di kampung nih, misalnya di mana-mana kan suami, atau misalnya apa namanya pembunuhan viral benar tak. Tapi ada misalnya sekampungan kada sembahyang kada viral, padahal kada sembahyang nih biar lebih besar dosanya daripada membunuh, lebih besar daripada berselingkuh. Nah, kemudian kisah yang terakhir, ya ada juga kisah nyata lah, sebutkan dalam kitab. Ada seseorang daripada orang soleh Bahari, dia ini mendatangi saudarinya perempuan, yang mana saudari perempuannya ini telah meninggal dunia. Artinya tuh takziah lah, mengilangi nang sanak nang, tapi sudah meninggal juga, sudah empat menyembahyangkan, empat menguburakan, pas menguburakan empat juga menguburakan, turun juga ke liang lahat nih seseorang laki-laki ini hendak menguburakan. Sekalinya waktu menguburakan itu kalau menimbun tanah, tak empat tuh gugur dompetnya. Dompet Bahari itu nampakan arahnya lah, ada duit lah, selipi lah, repok namanya ya lah, gugur tertimbun juga di dalam liang lahat dang sanak kita. Dan inya kada sadar waktu itu, waktu tergugur tuh kada sadar. Lalu bulik inya daripada menguburakan itu, mungkin hendak nukar apakah mahar nih, namun orang ini kan hendak nukar rokok nih, mencari duit, ada dompetku nih hilang. Jangan-jangan tak buat dalam kuburan tuh sokojar, maka duitnya banyak benar misalnya, atau misalnya situ ada intan misalnya 3 biji kan, sayang emang kada diambil. Lalu inya ingat, tak buat dalam kuburan sekojar. Lalu kembalinya ke kubur dang sanak perempuannya tadi, diambilnya cangkul kabar itu apakalah ditabuknya, cuma dibongkarnya, cuma sorangan bang aja, sorangan aja bang ada lagi manusia sih tak, sorangan aja na tabuknya lah, demi mengambil nang harta nang tertimbun di. Sekalinya inya memperdapati kubur setelah ditabuk-tabuk dibongkar sampai hendak ke liang lahat sudah, sekalinya menyala-nyala api dari kubur yang menyala-nyala api. Padahal di mana datangnya api? Kompor gas kali dia di situ ya Allah, kebakaran ngeredak. Nah, melihat api, berkobar-kobar, panas juga nih, ada tahan juga, lalu ditimbunnya pulang, ada jadi. Ditimbunnya, ada tahu lagi kisahnya nang dompetnya tuh, ada tahu lagi kisahnya. Buliknya menangis, bulik, kenapa aja? Nah, kuburan dang sana kayak itu, batilah dang sana kayak itu bakar tuh di dalam situ tuh, terbakar, iya hangit tak. Nah itu kan namanya siksa kubur tuh namanya, bukan kebetulan itu, memang Tuhan hendak menampakkan nih bagi orang yang hidup nih. Nah menangisnya bulik ke rumah, sedihnya berkisah lah mamanya, jar mamanya masih hidup. Napa aja mamanya nangis sikam, habarkan bang lawan ulun napa nang digawi dang sanak ulun tuh waktu hidup di dunia napa, kenapa jadi betakun kayak itu, ujar rumahnya. Ulun tadi kisahkannya kan, waktu ulun empat mengubur betul bulik, dan ulun merasa dompet ulun nih tegur, selalu ulun kembali tempat itu, ulun bongkar ambil dompet, hanya ulun melihat api berkobar-kobar di dalamnya nih. Lalu ulun kali jadi timbunnya pulang,
Dan ulun itu tahu itu siksa kubur wahai mama. Lalu mamanya mendengar kesahan itu menangis menangis juga mamanya. Anak kan walaupun sudah mati menangis semuanya. Lalu mamanya berkisah, wahai anakku, ketahuilah wahai anakku, saudara perempuan engkau ini waktu di dunia itu inya mehawai-hawaikan sholat, bukan meninggalkan sholat, sumbayang aja inya cuman diulur-ulurnya waktu tak keluar jadi qadaan nah artinya sumbayang aja orangnya apakah lagi gini lah sumbayang tamat ya. Nah atau mengaji ajaran nang sumbayang nang kada lagi wajib jar, nah itu parah lagi itu. Di sumbayang aja orangnya cuman ya ini lebih mengutamakan dunia daripada kewajiban, begawi terus sembayangnya kena taka asar asar taka maghrib. Nah itu disiksa di dalam kubur. Nah maka kata pengarang ini kitab, inilah keadaan orang yang menunda-nunda sholat daripada waktunya. Bagaimana lagi Jesiden keadaan orang yang tidak sholat lalu, orang yang kadah pun sembahyang lalu kada dikodoknya, bahkan mengatakan semuanya itu kada wajib. Maka sudah ada pian lah di daerah Selan ini keluarga yang bagi saun ulun dan sanaknya itu empat terjangkit aliran-aliran nang itu kada sembahyang lalu tuh bang, ada di daerah kita Selan ini. Nah, sudah juga dipadahi artinya ikam nih empat ajaran-ajaran sesat nang membawa kada sembahyang, tetap ini kada sembahyang, mudah nainya bertobat kayaknya tuh.